Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bong Ganteng Tegal. Agak terlambat dikit karena dekoknya sampai siang, semalam sampai subuh. Akan saya bahas berbagai hal yang sangat penting mengenai all season coin dan cat-cat nanti dan TA-TA. Makanya jangan di skip-skip supaya nggak gagal paham dan kondisi BTCD akan terjun dan ini BTCD masih di atas, artinya harga-harga altcoin masih di dalam jurang. Mumpung ada koreksi, kalian bisa ambil-ambil ya, bisa serok-serok bertahap untuk nanti supaya cuan banyak ke depan. Akan tetapi kalian tetap teori riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak, dan semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, langsung kita simak dari TABTCD dulu sebelum kita membahas TAPP. Kalau BTCD ini sebetulnya memang arahnya sudah jelas, mirip-mirip tahun 2021 yang saya jelaskan semalam, tapi nggak pakai gambar ya, ini pakai gambar sekarang. BTCD ini di tahun 2021 itu di resistennya ini double bottom kemudian longsor ke bawah. Disinilah terjadi all season besar-besaran karena dana mengalir ke altcoin. Begitu juga dari tahun 2021 ini tertingginya sudah masuk tertinggi di kemarin di 65. Ini di double top, ini bukan double bottom ya, double top. Ini di double top ini sudah di resisten, kemudian kebanting ke bawah. Ini nanti kalau naik mungkin BTCD sekali lagi. Jadi nanti akan membentuk double bottom, kemudian turun ke bawah sampai di area 46 lah. Kalau saya 50 saya sudah minggir, nggak terlalu risiko di 50%. Jadi kalau sekarang 58, nanti di 50% saja saya rasa PP sudah menggila naiknya. Ini mengenai BTCD ya. Kita akan langsung BTCD udah jelas mirip-mirip all season yang akan datang itu akan mirip dengan yang sebelumnya tahun 2021. Gambar aja hampir sama, di double top ini kemudian banting, double top banting. Secara BTCD ini sangat akurat ya. Emang indikator satu-satunya yang menentukan arah uang larinya kemana dengan BTCD yang sekarang kita lihat bersama ini. Kemudian kita akan lihat TA-nya PP. PP ini sudah sangat di bawah. Akan saya jelaskan untuk kalian yang sangkut 70%, 60%, 50%. Saya kasih jurus untuk kalian cuan cepat ya. Kalian ambil sekarang harga 0,05. Untuk 0,2 nanti yang ambil bawah, maka sangkut kalian yang di atas sudah kejemput bahkan cuan. Kalau sekarang 0,5 kalian masuk, nanti 0,2 kalian TP, itu cuannya sudah 150%. Sekarang 0,05. Kalian masuk 0,05, nanti 0,2 kalian TP, sudah cuan 150%. Apakah bisa Mas Bro 0,2? Prediksi saya pribadi sangat mudah untuk 0,2. Nggak usah berbicara ATH, 0,2 sangat mudah. Karena apa? 0,2 itu masih tergolong MC yang sangat kecil. Ini kripto. 0,2 itu hanya 150%. Bahkan PP historinya naik ribuan persen itu hal yang sangat biasa dalam hitungan minggu kawan. Ini kan belum all season, belum full. Perang usai, ya kan? 18 POMC. Nanti undang-undang clarity aset. Sudah 5 tahun lebih. Nggak all season, nggak bull. Mau dibawa kemanakah market ini? Pasti juga arahnya akan ke atas. Nanti biar berputar. Berputar apa? Kalau perdagangan sepi, exchange Kaspi-nya nggak jalan. Paus juga dompetnya kering, nggak ada investor masuk, nggak ada perputaran. Nanti juga akan dibawa ke atas. Sabar dikit ya. Kita lihat ketika di Fibonacci ini, kita juga sering bahas Fibonacci, udah bosen juga saya ini. Ini sudah di area yang sangat bawah, di area merah.
kalau di area merah di bawah kayak gini memang arahnya untuk masuk. Ya nggak usah pakai takut. Nanti 0,2 kalian TP itu sudah cuan besar. Bahkan 0,1 pun kalian sudah cuan 50%. Yang sangkut di atas 30%, 50% itu sudah kejemput. Dengan memakai money management yang mutlak seperti ini yang memang kalian harus siapkan dan harus dilakukan dalam dunia kripto. Itu memang bisa nggak bisa harus seperti ini. Ini sudah perjalanan yang mutlak, tidak bisa tidak. Ketika turun jatuh seperti ini, kalian sangkut di atas, hajar di bawah. Ketika nanti naik, nggak usah nunggu ATH, setengah ATH, kalian bisa sikat, kalian sudah cuan 150%. Dengan kalian sangkut 70%, sangat sudah ketutup. Ya, itu memang realnya begitu. Oke, itu secara Fibonacci. Kita kalau lihat RSI-nya juga sudah di bawah, ya. Kita lihat RSI-nya juga sudah di bawah, kawan. Ini sudah di bawah ini. Sudah di bawah. Jadi ketika RSI di bawah, Fibonacci di bawah, ya kita mau ngapain lagi? Mau CL? Ya kita hobi kere namanya. Kalau tren lainnya juga ini sudah sangat bagus sebetulnya. Sudah menyempit banget ini. Ini sudah menyempit banget ini, tinggal ngebomnya saja. Udah nyempit kayak gini tinggal ngebomnya saja kok ini kok. Dan ini udah begini kok. Tuh, rapi pas banget tuh posisinya. Kemarin bottomnya kan di sini nih. Bottomnya yang diserok triliunan paus tuh di sini. Tapi belum tentu sampai sini. Ini udah mendekati nih. Udah mau mengerucut ini tinggal cerot. Aduh, kawin dah. Sabar, saya rasa nanti akhir bulan sampai April kalau perkiraan saya sih. Akhir bulan sampai April ya. Sabar dikit. Ya, lihat juga kita di CMC-nya di sini juga rankingnya nggak pernah terlempar dari 50. Masih hoki. Pokoknya tenang saja. Pemegang PP ini tenang saja ya. Kita lihat di sini. PP pernah menyentuh 0,01 dolar saat Anda memegang 999900. Itu adalah portofolio yang ada satu meme coin hampir 10 miliar dolar. Kadang-kadang permainan paling gila menjadi kemenangan terbesar. Memang betul 0,01 dolar. Saya nggak usah pakai begituan lah. Yang 0,4 aja ATH. Saya rasa kan masuk ATH. Asal kalian sabar, tinggal waktu aja menunggu misteri ya. Itu hanya portofolio, hanya satu meme coin, hampir 10 miliar dolar. Kadang-kadang permainan paling gila menjadi kemenangan terbesar. Memang betul. Paling bagus sekarang apa meme coin PP? Ya tenang aja, waktunya PAM juga PAM. Apakah Anda semua orang-orang benar-benar menyerah pada PP? Tepat saat semuanya menjadi menarik. Melihat chart harian, akhirnya semua mulai datar. Kami baru saja membeli. Memantul dari zona support. Tampaknya bertahan untuk saat ini. Saya yakin PP akan menjadi besar. Ada Mbah Katram, ada Mbah Jizet, ada Mbah Bro. Tenang aja ya. Nanti lebaran ini mau ketemu mantan, mudah-mudahan pokoknya doakan aja lah yang terbaik. Bukan Mas Bro tuh mata keranjang, banyak perempuan tuh enggak. Ya paling tidak ya kalau bisa itu pertahankan yang lama yang sudah ada, jadi nggak merusak rumah tangga yang hancur tuh dibangun lagi. Begitu kan lebih baik. Ngapain ya yang namanya udah punya anak ya teruskan aja yang lama gitu. Cuma kalau memang yang lama kan belum nikah, kalau udah nikah namanya saya udah lampu merah ya, sudah nyerah harus cari lagi. Walaupun Mas Bro dihina-hina ini itu pakai di TikTok pada yang-yangan, kalau saya sih enggak ya. Kalau saya tuh cukup ya banyak namanya laki-laki kok, ngapain laki-laki kok pusing-pusing amat, perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki di mana-mana banyak. Kalau Mas Bro mau sih, cuma kan Mas Bro itu setianya sundul langit kali ya, orang yang paling setia nggak gampangan sebetulnya. Ya kalau mau pagi-pagi aja sahur udah dibangunin perempuan cantik tuh. Sahur bang, kak, sahur kak, tuh ya. Ini tinggal tembak aja, dor nih deket ini. Bisa diajar. Ya, jangan nginya Mas Bro, ini mantan-mantan saya. Jangan sombong, songong. Bercanda kawan ya. Pokoknya disitulah. Kalian harus tetap bersabar.
ini sudah titik kritis ini. Tinggal ngecerotnya aja ini. Ya bermain-main di sini ini arahnya kemana? Udah 5 tahun nggak akan terbang. Tinggal pumpnya saja saya rasa. Kondisi turun gitu ya kita tembak saja. Masuk ya. Yang penting riset sendiri. Dia risiko tanggung masing-masing. Ya harus berani. Namanya dalam dunia kripto. Kalau kita melihat berita-berita PP juga udah mulai rame. Saya rasa ini ada berita yang terbaru. Twitter akan memasarkan PP loh. Yang dengar-dengar menjadi harta karun yang tersembunyi nanti. Jadi saya dengar-dengar ini Twitter akan memasarkan PP kawan. Akan memasarkan PP. Ini bisa ngecrot kayak gini nanti piye 30 sampai 90 kali lipat. Ya bisa saja namanya kripto kok. 7,3 juta si baja bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia kripto asal kita sabar. Ya memang diuji sangat pahit begini. Sudah mau lebaran turun. Nggak naik-naik. Gitu ya. Tapi ya nanti waktu yang meledak ya meledak. Ngebom ya ngebom. Harus kita sabar menunggu memang dompet kita, psikis kita, dongkol kita harus bisa nahan sampai nanti cuan bener kalau kita buru-buru CL di saat murah itu ya waktunya masuk bukan untuk CL ya. Pompa 200% hingga 1000% kapan saja itu bisa terjadi asal kita sabar dan harus siap menanti itu semua. Saya pun yakin kita juga udah buktikan tahun 2024 ada cuan besar kan. Yang namanya waktunya pump nanti juga pump. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Ini yang diprediksi kemarin kan 0,0028 kan ATA-nya. Ini diperkirakan nanti masuk di 0,003 ya di atas ATA lah. Tapi waktu masih menjadi misteri. Kita harus sabar menanti sampai betul-betul cuan besar. Yang namanya PP ini kalau kita perhatikan pasar yang seringkali bergerak dalam gelombang ketika sudah token mulai menjadi tren, visibilitasnya itu menyebar dengan cepat kawan di seluruh komunitas perdagangan media sosial, plafon, analitik, peningkatan perhatian itu sudah dapat menarik dana besar masuk. Belum nanti yang FOMO euforia ya itu akan terjadi dengan pasokan yang ada maksimumnya. Suplai totalnya sudah keluar semua, suplai beredarnya sudah sama dengan total ini klop, tidak ada yang negatif, bagus semua, tinggal tunggu saja kapan meledaknya. Dulu juga permainannya di Dogit juga kayak gitu sama Shiba tahun 2020, berapa harga Shiba 0 di belakang koma dan waktu itu saya holding Shiba banyak banget miliaran koin. Pelangap-pelongo hanya scalpingan doang, naik turun, tahu-tahu dipump ke atas, ketinggalan saya, yang 1 miliar dijual murah, yang dijual 1 rupiah hanya 65 juta aja yang jadi uang tuh, yang lain dijual murah, karena ya kayak gini kondisinya nggak sabar, tahu-tahu 1 rupiah lebih, itu yang terjadi, ya. Doge harganya 20 perak, 30 perak tahun 2020, kakak saya itu punya miliaran Doge, senangnya nambang pemain dari tahun 2013. Tahun 2013 dari pertama awal tuh kakak saya itu kalau nggak salah itu 2011 atau 2009 tuh. Itu udah main nambang Doge, tapi di harga 50 perak udah dijual, teman-temannya itu dijual sampai harga 7.000, ya itu dari kesabaran itu ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan cuan semua. Puasa, mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas, supaya terlahir fitri kembali bagaikan bayi yang terlahir dari ibunya tanpa noda dan tanpa dosa. Semua kerugian ditanggung masing-masing, mudah-mudahan nggak ada kerugian tahun ini, mudah-mudahan tahun cuan ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.